Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas tentang pencucian uang atau money laundering. Pertama, pengertian money laundering. Money laundering ialah proses menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari suatu kejahatan dan menghindari penuntutan dan atau penyitaan, di mana hasil akhir dari proses tersebut diharapkan menjadi uang atau harta yang seolah-olah sah. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu Undang-Undang TPPPU, Pasal 1 Nomor 1 disebutkan, pencucian uang ialah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Adapun perbuatan-perbuatan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang tergolong dalam tindak pidana pencurian uang adalah sebagai berikut. A. Sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. B. Perbuatan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melaksanakan tindak pidana pencucian uang. C. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Kemudian kita bahas yang kedua tentang mekanisme pencucian uang. Adapun kegiatan pencucian uang biasanya dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu placement, layering, dan integration. Dalam kegiatan placement, pelaku memasukkan uang ke dalam sistem keuangan. Setelah itu, pelaku melakukan layering dengan cara mengubah bentuk atau memindahkan uang tersebut dari satu rekening ke rekening yang lainnya, baik dalam penyedia jasa keuangan yang sama maupun yang berbeda. Selanjutnya, apabila dirasa sudah cukup aman, pelaku melakukan integration, yaitu mengembalikan uang yang sudah tampak halal lalu menikmatinya atau menggunakannya untuk membiayai tindak kejahatan berikutnya. 3. Perbankan dan bentuk kerjasama internasional dalam menangani tindak pidana money laundering. Uang yang berasal dari berbagai macam kejahatan biasanya tidak langsung dibelanjakan karena akan mudah dilacak. Oleh karena itu, biasanya para pelaku kejahatan ini memasukkan terlebih dahulu uang ilegalnya ke dalam sistem keuangan. Hal ini akan menyulitkan kepolisian atau penegak hukum untuk melacaknya. Karena uang yang sudah masuk bank atau sistem keuangan akan dikelola di dalam berbagai bisnis legal. Misalnya, si pelaku membeli saham perusahaan-perusahaan besar di bursa efek. Uang itu diputar melalui proses legal sehingga seolah-olah menjadi sah. Untuk menghindari praktek money laundering di perbankan, khususnya perbankan syariah,
diterapkan prinsip mengenal nasabah. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memberikan pengertian mengenai prinsip mengenal nasabah, tetapi mengatur kewajiban bagi setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan penyedia jasa keuangan untuk memberikan identitasnya dan melengkapi berbagai persyaratan. Di samping itu, wajib juga bagi PJK memastikan nasabah apakah bertindak untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Sebagai acuan prinsip mengenal nasabah, diperlukan mekanisme yang mencakup proses pendeteksian dan proses hukum. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Anti Pencucian Uang, sistem pendeteksian sangat diperlukan dalam sistem pelaporan. PJK dan perbankan syariah diwajibkan menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan atau LTKM atau Suspicion Transaction Report atau STR, dan laporan keuangan tunai atau LKT atau Cash Transaction Report atau CTR kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang merupakan focal point dalam pelaksanaannya. Berbagai macam kejahatan baru terus bermunculan. Hal ini membuat kejahatan money laundering bersifat lintas negara. Untuk itu diperlukan trik-trik khusus untuk menghindari upaya law enforcement dalam rangka survival, bahkan development, seperti perdagangan ilegal narkotika atau psikotropika, korupsi, penyuapan, perjudian, terorisme, perdagangan senjata legal, dan perdagangan manusia. Untuk mengatasi masalah money laundering yang dilakukan lintas negara, diperlukan kerjasama internasional seperti MLA atau Mutual Legal Assistance in Criminal Matter. Keberadaan MLA ini sangat penting dalam mengupayakan pengembalian proses of crime atau yang dikenal dengan proses assess recovery. Ruang lingkup kerjasama MLA meliputi penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, dan pengadilan. Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang merupakan payung dari MLA, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Undang-undang ini mengatur ruang lingkup MLA, prosedur Mutual Assistance Report atau MAR, dan pembagian hasil tindak pidana yang disita negara yang membantu. Sejauh ini, Indonesia sudah memiliki beberapa perjanjian kerjasama MLA bilateral dengan Australia, China, dan Korea. Sementara itu, MLA multilateral terangkum pada ASEAN MLA Treaty yang sudah ditandatangani hampir semua negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Kemudian tentang sanksi dan analisis hukum. Adapun sanksi dalam hukum positif tentang pencucian uang ini terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu sebagai berikut. PJK yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan yang diwajibkan dipidana dengan pidana denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 1 miliar. Pasal 8. Setiap orang yang tidak melaporkan pembawaan uang tunai dalam rupiah sebesar 100 juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara yang dibawa ke dalam atau keluar wilayah Republik Indonesia, itu adalah pasal 9. Kemudian PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim atau orang lain yang terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar larangan menyebut identitas pelapor, itu adalah pasal 10. Kemudian direksi, pejabat, atau pegawai penyedia jasa keuangan yang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain, baik langsung atau tidak langsung, mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan
yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 1 miliar. Itu adalah pasal 17A. Pejabat atau pegawai PPATK atau penyidik atau penyelidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun yang juga membocorkan informasi yang diwajibkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang karena melaksanakan tugasnya, apabila sengaja dipidana penjara 5 sampai dengan 15 tahun, dan jika tidak sengaja dipidana penjara 1 sampai dengan 3 tahun. Itu adalah pasal 10A. Hukum pidana Islam secara eksplisit tidak menyebutkan mengenai pencucian uang. Secara umum, ajaran Islam mengharamkan mencari rezeki dengan cara-cara yang batil, seperti merampok, mencuri, atau membunuh. Pencucian uang merupakan perbuatan tercela dan dapat merugikan kepentingan umum. Hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum Islam. Money laundering termasuk ke dalam jarimah takjir, karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Namun jelas sangat merugikan umat manusia dan beberapa efek negatif lain, yaitu membahayakan kehidupan manusia, menghambat terwujudnya kemaslahatan, merugikan kepentingan umum, mengganggu ketertiban umum, merupakan maksiat, dan mengganggu kehidupan sekaligus harta orang lain. Di samping itu, money laundering juga mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, menimbulkan distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya pendapatan negara, menimbulkan rusaknya reputasi negara, dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Pada hukuman takzir, model kejahatan seperti itu tidak dapat ditentukan kadar ukurannya. Keputusan takzir diserahkan kepada ijtihad hakim yang berwenang. Dengan catatan, hukuman itu dapat mencegah pelakunya untuk tidak mengulanginya kembali. Hukuman yang dijatuhkan untuk tindak pidana pencucian uang ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, sudah sesuai dengan hukum Islam, yang mana pola hukuman yang ditetapkan minimal dan maksimal. Dan juga tujuan dari penjatuhan hukuman dalam tindak pidana ini terwujudnya rasa keadilan. Hukuman yang ditentukan oleh para hakim harus berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, dan juga sesuai dengan ketentuan penetapan sanksi pidana pada jarimah takzir. Demikian teman-teman bahasan kita pada kesempatan ini mengenai money laundering atau pencucian uang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.